Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di hari pertama kita masuk di bulan April ini setelah libur Lebaran ya. Saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin bagi teman-teman semuanya yang merayakan hari Lebaran kemarin. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik ya, pribadi yang lebih baik, lebih disiplin, lebih barokah ilmunya kedepannya. Semoga seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan memberikan gambaran tentang paket wisata kreatif yang dulu sudah sejak tahun 2011 ya sudah saya susun, dan itu menjadi salah satu paket wisata kreatif yang sudah dipasarkan oleh kapal pesiar dari berbagai kapal pesiar ya, berbagai perusahaan kapal pesiar di dunia ini untuk berkunjung ke kota Probolinggo dan khususnya di Gunung Bromo ya. Jadi ada dua paket wisata yang memang sampai detik ini masih dipergunakan sejak tahun 2011, dan paketnya itu sama ya, tidak mengalami perubahan yang signifikan, dan itu memberikan dampak ya, multiplier effect yang menurut saya cukup bagus, cukup banyak ya bagi masyarakat yang ada di kota Probolinggo. Jadi paket itu sudah masuk ke dalam kapal pesiar. Jadi kalau adik-adik bisa melihat di laman ya, di laman cruisetimetables.com ya, cruisetimetables.com itu adalah laman di mana seluruh data kapal pesiar dan destinasi wisata portnya ya, itu sudah tercantum di dalam website ini secara update ya. Jadi paket wisata yang sudah update selama berapa tahun ini ya, sekitar lebih dari 10 tahun ini, itu sudah masuk ke dalam paket cruisetimetables.com ya. Jadi apabila kita klik ya di sini ya, kita ambil lagi ke belakang ya, kita klik di cruisetimetables.com ya, kita akan melihat nanti beberapa port ya. Jadi di sini ada cruise port, kemudian cruise to, cruise ships, dan port schedule ya. Jadi ada beberapa yang memang sumbernya adalah dari mana ya, kapal pesiarnya dari mana, kemudian menuju kemana, kemudian kapal pesiarnya apa, kemudian jadwalnya kapan, seperti itu. Jadi seperti kita lihat di cruise to ya, cruise to ini jadi ada beberapa negara, hampir semua negara yang ada di sini ya, dan memiliki masing-masing port ya, masing-masing port ya. Di sini apabila kita lihat masing-masing negara dengan beberapa portnya masing-masing, seperti itu ya. Nah, khusus kalau kita melihat ke Indonesia ya, kita melihat ke Indonesia ini ada ya sekitar lebih ya 20 port ya di Indonesia yang memang akan disandari oleh kapal pesiar ya. Kalau dilihat di Jawa ini ya ada Banyuwangi ya, kemudian di Jakarta, kemudian ada namanya Probolinggo, kemudian ada Semarang, Surabaya ya, itu yang berada di Pulau Jawa ya. Jadi masing-masing port ini itu memiliki paket wisata. Jadi seperti itu bentuknya ya. Jadi kita lihat yang sudah saya buat dulu ya di Probolinggo ya. Kita lihat ini adalah
Ini adalah daftar kalender kunjungan kapal pesiar di tahun 2024 dan 2025. Kebetulan hanya ada dua ya, karena memang setiap bulan itu tidak tentu ya, artinya dalam setahun ada kadang-kadang satu dua, atau mungkin tidak ada, atau mungkin lebih dari 5 ya kunjungan kapal pesiar di Probolinggo. Jadi kebetulan dalam tahun 2024 ini, mungkin sebelumnya sudah ada ya di bulan Januari, Februari, Maret ya. Kalau sudah ada, sudah berkunjung, tidak masuk ke dalam list ini. Jadi ini adalah yang next yang akan berkunjung di tahun 2004 sekitar tanggal 12 Desember ya. Ini biasanya pasti ya. Karena ini ada sudah dijadwalkan 1 tahun, 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya. Jadi itu sudah pasti ya. Kalau ada perubahan pasti akan diinformasikan jauh-jauh hari. Seperti itu. Nah, ini kebetulan saya klik di sini, kita melihat kapal pesiar. Ini timetable-nya ini adalah tanggal 12 Desember 2024. Di situ nanti ada kapal namanya MS Nordem ya. MS Nordem ya. MS Nordem ini akan berkunjung ke Kota Probolinggo tanggal ini ya, tanggalnya tanggal 12 Desember ya. Nah, dari portnya dari mana? Dari Singapura menuju ke Singapura lagi, berarti balik lagi ya, PP ini sepertinya. Jadi Singapura, Surabaya, kemudian Probolinggo, Bali, kemudian Pulau Komodo, Lombok, Semarang, balik lagi ke Semarang, ke Jakarta, kemudian ke Singapura lagi, kemudian menuju Thailand ya, kemudian dari Thailand menuju ke Vietnam, kembali Vietnam, balik lagi ke Singapura. Jadi ada rute-rute memang selama 27 malam ya, keliling dari Singapura, Indonesia, Thailand, dan kembali ke Vietnam, kemudian ke Singapura ya. Jadi itu ada rutenya. Kemudian kalau kita lihat ya, di Probolinggo kita coba cek ya. Ya, ini adalah kapal yang ada yang menuju ke Probolinggo ya, namanya adalah MS Nordem ya, MS Nordem ya. MS Nordem ini adalah kapal seperti ini ya. Ini kapal MS Nordem, jadi bentuknya seperti ini, sekitar maksimalnya itu adalah sekitar 1.900 lebih ya penumpang ya, membawa penumpang dalam satu kapal itu. Dan itu kapalnya bendera Belanda ya. Kemudian ini cukup baru ya, masih 2006 ya. Jadi kapal ini nanti akan bersandar tanggal 12 Desember 2024, seperti ini kapalnya. Kemudian kalau kita lihat rute ya, ini adalah rute dari MS Nordem ya, dari selama 27 hari itu ya, kita lihat seperti itu dari Singapura ya. Kemudian dari ini kita tanggal 12 Desember 2024 kita sudah ada nama terlist ya, terdaftar ya, namanya ini wheelchair access limited, jadi sangat terbatas untuk akses kursi roda ya. Kemudian tender, adanya tender, diperlukan tendernya, kemudian ada visa required for some national, jadi ada beberapa kebutuhan visa ya, karena visa Indonesia tidak menerapkan ke seluruh negara, tetapi ada beberapa negara, khususnya ASEAN kan bebas visa ya. Kemudian ada beberapa negara lain yang sudah dibebaskan visanya, tapi ada beberapa negara yang memang butuh visa ya. Jadi ada pengejakan visa di kantor imigrasi setempat ya. Di situ adalah Pelabuhan Tembaga ya, Tembaga di Probolinggo. Jadi tidak bersandar ya, kapal pesiar itu tidak bersandar langsung ke pelabuhan karena harus masih menggunakan skoci ya. Satu skoci isinya 150 penumpang. Jadi mereka akan datang ke Probolinggo itu jam 8 pagi sampai balik lagi melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain jam 5 sore. Jadi hanya setengah harian ya berada di Probolinggo. Nah, selama setengah hari ini apain ya? Ya, khususnya itu ya. Dilakukan ngapain gitu ya, seperti itu. Jadi kan kita lihat paketnya itu apa saja yang ada di Probolinggo. Ya.
Jadi kita cek, kita lihat di sini learn more-nya, kita lihat ya paketnya apa saja ya di situ ya. Ya ini adalah paket 5 hari ya, paket 5 hari yang ada di Probolinggo. Saya geser, maaf, kan ada kursor. Di sini ada Gunung Bromo ya, penampakan Gunung Bromo ya. Ya ini adalah Gunung Bromo. Karena di Probolinggo tuh ada 2 paket ya, Probolinggo ada 2 paket, yaitu paket Mount Bromo ya, kemudian ada paket yang satunya lagi adalah paket Helix ya, Helix Probolinggo, seperti itu. Jadi tapi kita tidak membahas ini, namanya paketnya MACD Mount Bromo. Jadi MACD Mount Bromo itu harganya sekitar $234 Amerika ya. Jadi tinggal dikalikan dengan rupiah, kurs rupiah sekarang ini berapa. Jadi per orang per packnya itu sekitar 234 ya. Kita nggak bahas ini, kami langsung menuju ke Gunung Bromo. Jadi kita melihat paket yang kedua, ini adalah paket namanya Probolinggo Helix ya. Jadi mulai 139 US dollar ya, harga per packnya 139 US dollar. Jadi kita lihat apa sih yang ada di Probolinggo ya, kita lihat di sini. Jadi di dalam Probolinggo ini, kota Probolinggo itu adalah semuanya turnya itu ini, gambaran turnya seperti ini. Jadi Probolinggo terletak di Pulau Jawa dan jadi merupakan tempat yang utama untuk mengakses ya menuju ke Gunung Bromo. Dapat short tour ya, ada tour yang singkat ya, yang melihat overview gambaran terkait dengan kota, kemudian yang travel by coach to City Square. Jadi adanya suatu travel ya atau kendaraan yang akan membawa ke pusat kota ya, alun-alun ini namanya, City Square itu alun-alun ya. Kemudian yang merupakan tempat favorit untuk berkumpul bagi masyarakat setempat. On one side of the square there is magnificent mosque. Jadi di situ ada juga Masjid Jami ya, kayak seperti di alun-alun Jember ini ya, juga di sebelahnya juga ada Masjid Jami. Masjid itu ya memang besar ya. Dan kemudian dari situ kita akan menggunakan pedicab ride. Jadi kita menggunakan dari awal, dari tahun 2011 kita memang sudah merancang paket itu dengan menggunakan becak wisata. Jadi ada paguyuban namanya becak wisata ya, becak wisata Bestari, Probolinggo Bestari namanya. Itu yang memang kita ajak kolaborasi untuk menggait ya wisatawan. Jadi mereka satu becak satu wisatawan. Ya, untuk melihat Red Church. Jadi di situ ada gereja merah ya. Gereja merah itu di Indonesia itu ada cuma 1 ya. Jadi dunia ada 2 ya. Di Belanda dan di Probolinggo itu sendiri. Jadi kalau di Belanda itu sudah beralih dari gereja menjadi kafe. Sekarang kalau di Probolinggo itu masih menjadi dimanfaatkan, dipergunakan untuk sebagai tempat ibadah. Jadi masih dipergunakan. Gereja merah namanya. Memang terbuat dari baja seluruh rangkanya dan itu memiliki ciri khas warnanya merah. Kemudian di dalamnya itu ada warna merah. Kemudian ada Bible ya, ada Bible kuno. Jadi ada Bible kuno, ada kitab Injil kuno yang memang merupakan peninggalan dari abad ke-16 ya. Jadi sangat bahasanya sudah sangat berbeda ya dengan yang sekarang ya, bahasa Belanda bahasa Belanda kuno seperti itu. Kemudian menggunakan becak lagi, melanjutkan perjalanan ke Probolinggo Museum. Jadi ada Museum Probolinggo yang memang menjadi salah satu tempat wisata ya. Kemudian melihat traditional dance demonstration. Jadi nanti akan melihat aktivitas demo tari tradisional khas kota Probolinggo. Kemudian sambil menikmati snack ya, lokal snack ya. Lokal snacknya seperti kayak onde-onde, lupis, lapis, kemudian apalagi ya, yang kecil-kecil ya, yang makanan-makanan lokal kecil-kecil yang klepon, dan itu bagian dari makanan tradisional disuguhkan kepada wisatawan.
Kemudian the museum exhibits various modes of transport. Jadi di dalam museum itu ada beberapa mode transportasi yang digunakan dari zaman lama ya, kuno ya, dari Cikar untuk membajak sawah, untuk membawa padi gitu ya, kemudian sepeda, lokomotif, ada kereta api, pesawat dan sebagainya, perlengkapan pertanian, senjata dan sebagainya itu masuk di dalam museum Probolinggo. Kemudian your predikat right continues to pasar baru. Jadi ada pasar baru nih ya, Kak, seperti pasar Tanjung. Kalau di sini di Jember itu ada pasar baru dan itu wisatawan kita ajak masuk untuk melihat aktivitas di dalam pasar ya. Kemudian di situ juga akan kita ajak mereka ke kelenteng Tridharma Sumbernaga, the Chinese Temple. Jadi ada temple memang yang masih dipergunakan tempat ibadah ya sampai detik ini ya. Itu menarik karena memang bentukannya memang berbeda ya dengan bangunan yang lain. Ya umurnya lebih dari 140 tahun ya. Kemudian setelah dari kelenteng Tridharma Sumbernaga, mereka akan kita ajak ke tempat pembuatan batik ya, workshop ya. Jadi ini yang saya tekankan di sini salah satunya adalah workshop batik. Jadi ada kegiatan di mana wisatawan itu melakukan pembelajaran belajar membatik ya, memberikan pengalaman tentunya kepada wisatawan dari para pengrajin untuk membatik ya, meskipun dengan ukuran kainnya tidak terlalu lebar ya, hanya sekitar 40 kali 40 cm. Jadi mereka sudah dibekali dengan ornamen ya, ornamen artinya dari pensil ya, kita buat seperti itu, bentukan daun dan sebagainya hanya seperti itu. Kemudian nanti pada saat mereka datang, kemudian mereka diajak untuk membatik, nanti akan ada videonya ya. Kemudian nanti juga kita sediakan souvenir ya untuk dibeli oleh para wisatawan ya. Ya seperti itu. Ini kapalnya yang akan berlabuh di Probolinggo tanggal 12 Desember ya. Kalau ini ada paket yang lain ya, tapi ini jarang sekali dipergunakan, hanya beberapa karena harganya cukup mahal, 799 US dollar ya. Jadi memang untuk keluarga ya. Jadi tidak banyak yang membeli seperti itu. Jadi kita nggak bahas seperti ini ya. Jadi ini beberapa paket yang masih ada. Kemudian kalau kita lihat ya, di situs dari namanya Princess, di situ ada kalau lihat Princess Cruise ya, Princess Cruise, mungkin ada yang bisa melihat di laman Google ya, princesscruise.com ya, Princess Cruise. Jadi ini adalah salah satu kapal pesiar yang memang sering berkunjung ke Probolinggo dan ke Indonesia pada umumnya seperti itu. Jadi ini ada satunya. Kebetulan di tahun ini, tahun depan juga tidak ada kegiatan ke Probolinggo karena memang mereka kemungkinan masih mengalihkan kegiatannya di luar, artinya di luar Asia ya. Nah, seperti ini ada beberapa paket ya yang memang sangat menarik ya, khususnya di berbagai negara di dunia ya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini kita lihat ya, coba kita cek di ini source exclusion ya, kita cek saya sudah klik di sini. Jadi kita klik di destinasi, itu ada beberapa destinasi ya, dari Alaska, Asia, Australia sampai transatlantik ya, ada semua lengkap. Coba kita lihat di Asia, kemudian kita cari ke benua. Kebetulan di sini tidak ada Probolinggo ya, karena di tahun 2024-2025 ini tidak ada paket ke Probolinggo, sehingga tidak ada ya. Dan Probolinggo bukan menjadi port of call. Port of call itu adalah tempat di mana wisatawan dapat berangkat ya. Ya kayak benua itu sudah memiliki fasilitas pelabuhan yang memang untuk bersandar dan untuk wisatawan itu bisa untuk langsung berangkat dari benua menuju ke lini ke dunia. Nah, kita lihat ya view detailsnya seperti apa ya, kira-kira di Bali ini seperti itu paketnya. Nah, di sini ada beberapa paket yang memang kita ini dari kapal besar itu disediakan ya dari situ ada namanya Bali Heritage Stock Party, Kehen dan Katagosa ya. Harganya segitu ya, 129,95 US dollar.
Australian ya, ini kebetulan Audi ya, Australian. Kemudian ada Batik Village ya, desa batik ya, di Anstrak Malaysia Pavilion ya, kemudian Uluwatu, kemudian ada Twin Lakes dan Bali Highlands, kemudian Gunung Batur dan area pedesaan ya, kemudian desa Tanjuk ya, dan traditional farming ya, pertanian tradisional, kemudian Kuta on Your Own ya, kemudian ada lagi Denpasar Highlights dan Shopping Otoh Patin Celuk ya. Ini sama bersama dengan Probolinggo Highlights tadi ya, jadi ini keliling kota seperti itu. Kemudian yang Wood Arts and Craft Shopping Tour, kemudian ada namanya juga Elephant Safari, Ayung White River Rafting dan sebagainya. Ini ada beberapa paket ya. Kalau kita lihat dari beberapa paket ini, kita melihat adanya aktivitas pariwisata kreatif ya, artinya seperti misalnya Batik Village ya, mereka diajak ke tempat desa batik ya, kemudian ada tempat untuk sejarah ya, misalnya seperti ini, desa tradisional, kemudian ada traditional farming ya, pertanian tradisional juga disediakan di situ, kemudian ada di sini juga ada Denpasar Highlight ya, menawarkan paket-paket kreatif juga, dan tentunya di Ubud ya, di situ ada penjualan berbagai macam kerajinan souvenir ya, namanya shopping tour. Jadi ini adalah paket-paket wisata kreatif yang memberikan pemahaman terkait dengan pengalaman, membangun pengalaman kepada wisatawan. Jadi itu yang paling penting harus ditekankan ya. Kita lihat ya, apa sih yang ada di Denpasar Highlight ini ya. Ya, ini ada beberapa ya, Denpasar Highlight ini ya, ini jadi ada Craft Village ya, ada desa craft, ada desa seni budaya, desa souvenir, tempat pembuatan souvenir ya, seperti itu. Kemudian ada kota Denpasar sendiri. Jadi dari melihat gambaran Bali ya, dengan petualangan di kota Denpasar ya. Ya, untuk stopnya dari titik berangkatnya itu dari Jagatnata Temple ya, Pura Jagatnata, kemudian diarahkan ke Museum Negeri Bali ya, kemudian Home of the Overall Exhibit for jadi menuju ke Sukawati, pasar tradisional ya, Sukawati kemudian Ubud, kemudian masuk ke dalam desa ya, pembuatan kopi dan kue khas Bali ya, di daerah Celuk ya nanti, kemudian pembuatan gold and silver meat ya, capital di Bali, dan kemudian langsung balik ke desa Tohpati ya, merupakan batik, tempat desa batik ya. Kemudian setelah pembuatan batik, melihat demonstrasinya, akan kembali ke kapal. Jadi itu adalah rute-rute yang memang terkait dengan pariwisata kreatif yang ada di kota Denpasar ya. Jadi ada beberapa spot ya, dan ini dilakukan dari mulai jam 9 pagi sampai sekitar jam 1 siang, jam 2. Jadi karena memang mereka harus kembali lagi jam 5 sore ya, sebelum jam 5 sore mereka harus sudah masuk dalam kapal, karena akan melanjutkan lagi perjalanan ke kapal dan sebagainya ya. Jadi ini adalah beberapa rute yang memang sudah dipasarkan di Bali ya, di Papua Pesiar ya, untuk di Bali seperti itu. Jadi harganya sekitar 99,99 Australian dollar ya, dolar Australia. Jadi tinggal mengalihkan saja. Ini salah satunya seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah bagaimana kita ini mengemas sesuatu yang kecil ya, sesuatu yang mungkin kalau paket-paket mungkin misalnya seperti batik itu kan secara umum mungkin kita bisa sering melihat ya, tapi kalau bagi wisatawan kan sesuatu yang jarang ya, artinya memang tidak setiap hari atau setiap waktu bisa dilihat, karena memang batik itu adalah khas dari Indonesia. Jadi itu hal yang memang unik buat mereka, tapi biasa buat kita gitu. Jadi kita memang melihat sesuatu itu dari konteks yang seperti itu. Kemudian ada proses pembuatan kue misalnya di suatu tempat, itu bisa untuk digunakan sebagai
tempat untuk tujuan wisata kreatif ya, misalnya pembuatan kue tradisional tadi itu, bagaimana pembuatan onde-onde, itu banyak yang bertanya ya bagaimana membuat onde-onde seperti itu. Kemudian kan ada bagaimana menempeli satu-satu ini biji itu ke dalam kue itu ya, artinya kan itu perlu sesuatu yang perlu untuk diberikan penjelasan sekaligus praktek seperti itu ya kepada wisatawan, karena itu akan memberikan pengalaman. Yang kemudian yang berikutnya itu seperti misalnya ada kerajinan keramik atau mungkin ada hal-hal yang kesenian yang ada di tempat itu, di suatu tempat, itu bisa juga menjadi suatu paket wisata ya kreatif ya. Jadi kita harus menyiasat, karena ini sangat spesifik ya, niche market ya, karena pasar kebetulan yang saya sasar ini adalah pasar high class ya, medium ke atas ya, artinya yang pasarnya adalah wisatawan tersier yang memang notabene adalah pasar wisata yang khusus spesifik ya, sehingga paket yang kita jual itu cukup mahal ya. Apabila kita lihat tadi berapa harganya, sekitar 100 lebih ya, 139 ya, 139 US dollar ya, Amerika. Jadi harganya segitu, dan itu sudah termasuk bis coach ya, ada bis, kemudian makanan, tari-tarian, kemudian batik, pembuatan batik dan sebagainya, itu sudah bagian dari paket ya. Jadi nanti tugasnya adik-adik adalah membuat paket ya, menyusun paket wisata kreatif combine ya, kombinasi ya, karena memang paket wisata kreatif itu tidak bisa sendiri, artinya kombinasi dengan paket wisata. Misalnya kalau di Jember, contoh ya, kita start pointnya misalnya dari hotel, misalnya dari Hotel Aston ya di Jember, start point misalnya dari titik kumpulnya, kemudian dari situ menuju ke mana, ke Papuma ya, misalnya ke Papuma, kemudian baliknya menuju ke Puslit Koka. Nah, di Puslit Koka tapi di situ ada proses pembuatan coklat misalnya. Dari situ praktek, wisatawan juga praktek membuat coklat, memetik buah, dari memproses awal yang memetik buah, baik itu coklat atau kopi, kemudian menghancurkan coklat ya, pemilahan dari biji, kemudian kulit dan sebagainya, kemudian proses berikutnya sampai proses pembuatan coklat, itu menjadi bagian dari pariwisata kreatif, dan itu mungkin perlu ada waktu ya, durasi waktu mungkin di situ di Puslit Koka karena ada proses ya, proses panjang, mungkin durasi waktunya dibuat 1 jam, kemudian di Papuma sekitar ya mungkin sekitar 1 jam juga ya, karena memang perjalanan dari Aston ke Papuma cukup jauh dan perlu istirahat. Di situ juga ada kegiatan mungkin makan, minum, kemudian ada hal-hal lain, mungkin berkunjung ke gua Jepang misalnya seperti itu, di situ kan ada gua Jepang. Kemudian ada hal-hal yang lain mungkin yang bisa untuk dinikmati di Papua. Nah, seperti itu diberikan penjelasan. Kemudian misalnya dari Puslit Koka tadi menuju ke tempat lain, misalnya di Sanggar Senian lah, misalnya di daerah mana, di Jenggawah, misalkan memang kita rutenya adalah balik ya. Jadi balik lagi ke Jenggawah, kemudian dari Jenggawah di situ ada sanggar seni yang bisa untuk dilihat, kemudian melihat performance dari mereka. Kemudian lanjut lagi ke misalnya di daerah Mangli itu ada acara, ada kegiatan apa, ada hal apa yang mungkin ada pertanian ya, yang memang untuk pengolahan pertanian, untuk melihat sawah, dan itu menarik ya, karena itu memang di situ mungkin disuguhkan juga makan siang ya di situ. Kemudian ada snack yang memang khas dari desa, misalnya di Mangli itu bisa ditawarkan seperti itu. Dan proses rute berikutnya adalah kembali ke hotel. Jadi tidak perlu banyak, jadi mungkin setengah hari ya, dari jam 9 start jam 9, kemudian nyampe Papuma sekitar jam 10 ya, dari 10 kemudian 1 jam di Papuma, menikmati kegiatan di Papuma. Jam 11 berangkat lagi ke Puslit Koka, dari Puslit Koka sekitar 1 jam lagi, sekitar jam 12 sampai jam 1 sambil makan siang mungkin di situ ya. Kemudian makan siang menuju ke Jenggawah, di Jenggawah ada sanggar seni, melihat proses misalnya pembuatan kentongan misalnya seperti itu, atau mungkin pembuatan alat kesenian, kemudian melihat
proses apa namanya seni tari, kemudian seni musik dari kentongan itu sendiri. Kemudian setelah selesai, mungkin sekitar 1 jaman ke di desa Mangli. Di daerah Mangli mungkin ada kegiatan yang pertanian, ya itu yang mungkin bisa untuk dilihat sambil kemudian pulang lagi ke Hostel Aston sekitar mungkin ya 1 jam. Jadi mungkin perkiraan estimasi sekitar jam 3 sudah sampai ke hotel lagi, seperti itu. Jadi itu nanti adik-adik bisa membuat dalam bentuk PPT dan itu diberikan penjelasan ke dalam bentukan YouTube ya, nanti seperti ini konsepnya. Jadi memberikan penjelasan, membuat PPT, diberikan penjelasan lewat YouTube dan diupload di YouTube-nya adik-adik semua. Jadi itu. Nanti habis ini saya akan membuat video terkait dengan rute awal dari proses awal kedatangan wisatawan di Pelabuhan Tembaka Probolinggo sampai kegiatan-kegiatan yang dinikmati wisatawan dalam paket wisata kreatif Probolinggo Highlights, seperti itu. Demikian, terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan semuanya, rezekinya barokah bagi Bapak Ibu dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, kita udah habis deh.